Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah kisah hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah dimaksudkan untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Dalam berhijrah, banyak tantangan yang dilalui oleh Rasulullah. Ketika di Makkah, Nabi berdakwah selama 10 tahun pada penduduk asli Makkah. Setelah berlangsungnya peristiwa Isra Mi'raj dan Nabi kembali ke Makkah, banyak pengikutnya yang tidak mempercayai beliau. Bahkan, banyak yang memilih untuk murtad dan menganggap Rasulullah gila. Lain halnya dengan Abu Bakar yang justru percaya dan selalu membenarkan perkataan sang Nabi. Kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah semakin memuncak. Mereka tak segan menghentikan sang Nabi dengan iming-iming harta. Meski begitu, usahanya gagal. Mereka tidak dapat menghentikan Rasulullah dalam mensiarkan agama Islam. Tak kenal lelah menghentikan Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy semakin kejam terhadap beliau dan para pengikutnya. Mereka bahkan tak segan mengusir kaum muslimin dari kota Makkah dengan harapan Rasulullah berubah pikiran. Sikap keji kaum kafir Quraisy inilah yang menyebabkan Nabi untuk membawa kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Perjalanan tersebut mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika kaum muslimin di Makkah mayoritas telah pergi meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad sampai mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Makkah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah saat proses hijrah sebagai berikut. Pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kaum kufar Quraisy berencana akan membunuh Nabi Muhammad untuk mencegah Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam di Makkah hanya tinggal sedikit. Sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu, Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Uraikis sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Makkah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, setelah Nabi hijrah untuk tinggal dulu di Mekah menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Maka, ketika para algojo kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjidil Haram dan menyiksa, lalu melepaskannya. Kedua, Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Makkah. Selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya, antara lain. Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Sebelum fajar ia sudah kembali ke Makkah sehingga seolah-olah ia selalu berada di Makkah. Dan Amr bin Fuhairah menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Amr menggiring kembali domba-dombanya ke Makkah sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Makkah, agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu. Dan Abdullah bin Arikat Laitsi, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar datang ke Gua Sur, setelah hari ketiga, membawa 2 ekor unta. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan 1 dari unta itu kepada Nabi sebagai hadiah. Namun beliau memaksa membeli unta itu. Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham.
Unta dikenal sebagai unta Nabi yang dinamai Quswa. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Arikat, mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Ammar juga menyertai perjalanan mereka. Ketiga, Suraka. Ketika itu orang Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraka bin Malik bin Jushum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ia mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa itu bukan Muhammad. Tetapi diam-diam ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditunjukkan orang tersebut. Surakah mengendarai kuda yang cepat, sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Muhammad tersebut dan jaraknya semakin dekat. Nabi tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah jaraknya makin dekat, tiba-tiba kuda Surakah terjerembab jatuh. Nabi terus saja berjalan tanpa memperdulikan Surakah yang mengejarnya. Setelah berhasil mendekati lagi, Surakah menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab, sementara Nabi terus berjalan. Masih juga penasaran, setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi, tetapi untuk ketiga kalinya kudanya terjerembab dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di udara. Sadarlah Surakah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi, ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Nabi Muhammad memaafkannya tetapi menolak pemberiannya, hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Sesaat kemudian Nabi berkata pada Surakah, "Wahai Surakah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra?" Kisra bin Hurmuz? Surakah tercengang tak mengerti. Nabi Muhammad tersenyum memandang ekspresi Surakah, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian beliau meninggalkannya meneruskan perjalanan hijrah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, datang ghanimah dari Persia yang telah dikalahkan oleh pasukan muslimin. Umar teringat akan kisah Nabi bersama Surakah, ia mencari 2 gelang Kisra di antara tumpukan ghanimah itu. Setelah ditemukan, Umar memanggil Surakah dan berkata, "Pakailah 2 gelang ini, naiklah ke mimbar dan angkat tanganmu, lalu katakan, Maha benar Allah dan Rasul-Nya." Keempat, Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi beliau berangkat dari Quba, menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Kelima, tiba di Madinah. Setibanya Nabi Muhammad di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi minta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Seluruh sahabat bersama Nabi ikut membangun Masjid Nabawi,
sebagaimana mereka melakukan bersama-sama dalam pembangunan Masjid Quba. Demikianlah, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad menunjukkan pentingnya keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga simbol pembentukan komunitas yang berlandaskan keadilan dan persatuan. Warisan ini menginspirasi umat Islam untuk terus berjuang demi nilai-nilai tersebut.